Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama, MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Ya, di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi Shinji Season 4. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler, oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja, dan bagi yang suka gak ada salahnya untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Nah, jadi di zaman dulu kala dunia selalu berada dalam kekacauan. Di tengah-tengah kekacauan tersebut ada sebuah ledakan besar yang menyelimuti dunia. Dan dari api ledakan itu muncullah tiga dewa kuno, yaitu Raja Surga kuno, Raja Harta Surgawi, dan Raja Kebajikan. Masing-masing dari mereka memiliki ide dan gagasan yang berbeda-beda. Sang Raja Surga kuno membawa kehancuran dan kekacauan pada dunia untuk mengejar ambisinya. Raja Harta Surgawi mempunyai gagasan untuk menciptakan belas kasih dan cinta. Sedangkan Raja Kebajikan memperjuangkan keseimbangan dan keteraturan untuk membawa harmonis di dunia yang kacau. Ketiga dewa kuno bekerja sama untuk menciptakan istana surga dan membimbing generasi pertama dewa membentuk pondasi bentuk kekuasaan surgawi para dewa. Namun tak lama kemudian perang pun pecah karena sang Raja Surga kuno atau Raja Surga Kegelapan dan Raja Harta Surgawi mempunyai gagasan yang jauh berbeda. Tak lama setelahnya itu tak mampu untuk mentolerir keadaan masing-masing dari mereka. Lalu kedua dewa kuno itu pun berperang satu sama lain selama 1 abad lamanya. Perang mereka menghancurkan sebagian besar tanah surga, membunuh generasi pertama para dewa. Budaya luas yang telah dengan susah payah dibangun oleh ketiga dewa kuno telah dihancurkan. Sang Raja Kebajikan merasa sangat sedih dengan peristiwa itu. Dia yang selalu mengambil posisi netral memutuskan untuk bertindak sebagai penengah di antara kedua dewa yang berperang tersebut. Lalu ketiga dewa itu pun setuju untuk gencatan senjata dan tak pernah lagi mereka akan ikut campur dengan urusan istana surga, dan lebih memilih kalau tugas itu dipercayakan kepada generasi dewa yang selanjutnya. Mereka akhirnya jatuh tertidur untuk waktu yang lama. Mulai saat itu tiga dewa kuno menjadi kisah legenda hingga hari ini. Namun saat sang Raja Harta Surgawi terbangun, dia merasakan kalau gencatan senjata itu telah dilanggar. Kini istana surga sekali lagi berada di tengah peperangan. Setelah tertidur selama 1000 tahun, dia akhirnya muncul kembali di istana surga. Sekarang kita diperlihatkan dalam kondisi saat ini ketika munculnya Raja Harta Surgawi. Hal itu membuat pasukan istana surga terlihat sangat kagum akan kekuatan yang mengerikan dari orang yang baru saja muncul di sana. Mereka pun berasumsi bahwa seorang yang datang tersebut adalah salah satu dari Raja Surga kuno, yaitu Raja Harta Surgawi. Ternyata selama ini Raja Harta Surgawi telah mengetahui tindakan dari Raja Surga Kegelapan yang telah melakukan banyak kejahatan saat mereka melakukan gencatan senjata. Maka hari ini dia pun menyimpulkan bahwa selama dia ada di sana, istana surga tidak akan pernah tenggelam dalam kegelapan. Lalu dia pun segera menancapkan tongkatnya ke lantai istana surga yang menyebabkan cahaya yang menyilaukan menghantam pasukan-pasukan dari roh jahat yang menyebabkan tubuh mereka hancur. Hal itu membuat tidak ada satupun dari pasukan roh jahat yang berani mendekatinya apalagi menyentuhnya. Itu sangat jelas sekali terlihat bahwa saat ini Raja Harta Surgawi terlihat dalam keadaan marah sekali kepada Raja Surga Kegelapan yang telah mengingkari kesepakatan mereka untuk tidak pernah mencampuri dunia dengan ideologi mereka dan membiarkan dunia berkembang sesuai keinginan mereka secara bebas. Namun karena Raja Surga Kegelapan menolak untuk menepati janji tersebut dan diam-diam mengumpulkan pasukan arwah jahat, maka dia harus turun tangan untuk membereskan hal tersebut dan kembali memulai perang yang telah tertunda selama 1000 tahun yang lalu. Ketika melihat kemarahan Raja Harta Surgawi, Raja Surga Kegelapan mengatakan bahwa Raja Harta Surgawi tidak akan pernah memahami tujuannya karena dia selalu satu langkah di depan Raja Harta Surgawi. Menurutnya dia tidaklah seperti Raja Harta Surgawi karena dia tidak pernah ditahan oleh peraturan apapun. Lalu dia pun menyombongkan dirinya dengan mengatakan bahwa lihatlah di belakangnya yang memiliki pasukan kuat pejuang kebebasan, sama seperti saat pertama kali mereka bertarung di 1000 tahun yang lalu. Mendengar itu, Raja Harta Surgawi menjawab bahwa itu memang benar, situasi memang mirip dengan peristiwa waktu itu. Sekarang dia sangat menyesal karena dulu dia tidak membunuh Raja Surga Kegelapan saat memiliki kesempatan. Jika dia tahu Raja Surga Kegelapan terus melakukan kejahatan seperti ini, tentu sudah lama dia telah membereskan Raja Surga Kegelapan pada waktu itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Harta Surgawi, Raja Surga Kegelapan menjawab bahwa keajaiban tidak terjadi 2 kali. Setelah mengatakan itu, mereka pun bersiap-siap untuk bertarung satu sama lain. Namun saat mereka telah menyiapkan jurus andalan mereka, sebuah teriakan terdengar di seluruh lapangan istana surga.
dengan mengatakan, "Hentikan pertikaian kalian, aku minta kalian berdua untuk berhenti sekarang juga," teriak sebuah suara tersebut. Melihat sesuatu yang datang, Sun Wukong pun berkata bahwa benda itu rasanya dia sangat mengenalnya dengan baik. Kini ketika orang yang berbicara tersebut telah nampak, dia berkata bahwa apa kalian tidak punya cara lain untuk menyelesaikan perbedaan kalian selain saling menghancurkan satu sama lain. Ternyata orang itu adalah Raja Kebajikan, sang raja kuno dari Istana Surga. Lalu dia pun kembali mengajukan dirinya sebagai penengah dari pertikaian kedua kubu tersebut. Setelah mengetahui siapa yang datang, Raja Surga Kegelapan terlihat tidak senang. Namun sebaliknya Raja Harta Surgawi terlihat berharap dan ada sedikit kaget ketika mengetahui itu. Di sisi lain, Raja Kebajikan mengatakan bahwa perang antara cahaya dan kegelapan ini adalah hal yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun. Untuk kejayaan surga, apakah perang yang sebelumnya belum cukup bagi kita? Saat itu kalian tidak bisa menentukan pemenangnya. Lalu apa bedanya dengan yang sekarang? Apakah kalian tidak sadar kalau ini hanya membuang-buang energi? Aku sudah punya solusi untuk kalian berdua, dan itu adalah kompromi. Pertempuran hanya akan menyakiti kedua belah pihak. Hal itu tidak bisa digunakan sebagai solusi jangka panjang. Hanya melalui kerjasamalah dari kedua pihak yang bisa mendapat manfaat menyelesaikan pertempuran di masa depan demi mewujudkan lingkungan yang harmonis. Apakah kalian setuju? Mendengar itu, Dewa Harta Surgawi berkata bahwa harusnya Dewa Kebajikan memahami siapa sebenarnya yang memancing semua ini. Jika dia ingin berkompromi, dia pasti akan langsung maju ke depan. Maka itu tidak akan mencapai keharmonisan yang kita inginkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Harta Surgawi, Raja Kebajikan pun berkata kepada Raja Surga Kegelapan bahwa di sini dialah yang salah dan meminta Raja Kegelapan untuk minta maaf kepada Raja Harta Surgawi. Raja Kebajikan akan selalu bersikap objektif dan mempertahankan posisi netral karena dia tidak akan memihak pada siapapun di perdebatan ini. Dia pun mengajak kedua kubu tersebut untuk menghentikan pertempuran tersebut untuk mencapai kesepakatan. Mendengar kata-kata dari Raja Kebajikan, ternyata hal itu serta-merta membuat kedua keyakinan dari kedua kubu terlihat goyah. Dalam benak mereka memang benar perdamaian adalah salah satu jalan bagi mereka untuk lebih baik ke depannya. Namun di saat-saat kedua kubu sedang gelisah dan memikirkan apa yang dibicarakan oleh Dewa Kebajikan, Sun Wukong angkat bicara dengan memukul lantai surga sambil berteriak, "Cukup bicaranya. Aku tidak tahan lagi mendengar ocehan ini." Dia yang mengaku di posisi netral di depan roh jahat, namun ketahuilah bahwa ular berkepala dua itu adalah penjahat yang sebenarnya. Dia bahkan mau bersikap so adil dan suci. Dia berceramah soal toleransi dan memaafkan. Hal itu benar-benar membuatku sangat muak. Pertama, Sang Pencipta Surga, lalu Raja Harta Surgawi dan Raja Kebajikan. Kalian semua adalah arogan yang saling merendahkan dan egois. Apa kalian bertiga merasa kalau kalian berhak menentukan masa depan orang lain? Para dewa di sini mungkin takut padamu, tapi aku Sun Wukong, sang kera sakti dari Gua Huakuo, melihat kalian seperti sampah dan kata-kata kalian penuh omong kosong. Pak tua, bukankah kau selalu sok kuasa? Sekarang kau puas hanya menjadi peliharaan dari majikanmu, teriak Sun Wukong sambil menunjuk di Sitian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Sun Wukong yang telah merendahkannya, Raja Surga Kebajikan mengatakan bahwa ini adalah surga, ini bukan tempat untuk siluman seperti Sun Wukong untuk mengajukan pendapatnya. Dia pun mengatakan bahwa dia masih ingat tentang Sun Wukong karena Sun Wukong dulu menerobos masuk ke tungku kultivasinya dan mencuri banyak eliksir dari sana. Kemampuan Sun Wukong untuk bersaing dengan generasi terbaik dewa saat ini bisa dibilang adalah berkat eliksir dari Raja Kebajikan. Tapi monster tetaplah monster, dia tidak akan pernah berubah. Sekarang kau kembali muncul setelah 300 tahun yang lalu dan telah kembali membuat kekacauan di Istana Surga. Saat merasakan itu, Raja Surga Kebajikan pun menyimpulkan bahwa dia telah tahu. Dia sudah tahu penyebab dari kekacauan saat ini. Hari ini para dewa terpisah menjadi dua kubu dan penyebab dari semua itu adalah karena Sun Wukong yang mengacau di Istana Surga. Dialah yang memancing konflik di surga, dialah yang sebenarnya bersalah. Mendengar itu, Raja Harta Surgawi menjawab bahwa dia tidak yakin kalau Sun Wukong lah yang telah menyebabkan semua ini. Melihat keraguan dari Raja Harta Surgawi, Raja Kebajikan pun berteriak kepada Raja Harta Surgawi. Tidak perlu melindungi Sun Wukong. Di sini kita tidak membedakan antara cahaya dan kegelapan. Kita semua adalah dewa, kita adalah keluarga. Namun di sini hanya dia sendiri yang merupakan seorang siluman. Mendengar itu, Sun Wukong terlihat sedikit kaget. Jadi sekarang kalian semua adalah keluarga toh? Untuk meredakan konflik ini dan mencapai solusi yang damai, kurasa kita harus menghukum mati Sun Wukong. Dia pun menanyakan kepada Raja Surga Kegelapan apakah dia setuju dengan pendapatnya tersebut. Mendapatkan pertanyaan dari Raja Kebajikan, Raja Surga Kegelapan terlihat sedang berpikir dengan mengatakan, "Mengambil Sun Wukong sebagai bayaran kedamaian? Sepertinya seru juga, ayo kita lakukan." Kini terlihat Sun Wukong telah dikelilingi dari kedua belah pihak, baik dari kelompok roh jahat maupun kelompok Istana Surga.
Setelah mengatakan itu, Raja Kebajikan mengatakan kepada Raja Harta Surgawi bahwa sebagai ganti untuk perdamaian, bukankah rencana itu sangat bagus? Jangan bilang kalau kau mau melihat lebih banyak orang tersiksa demi seorang siluman. Lalu dia pun berteriak kepada Dewa Istana Surga untuk bergerak menangkap Sun Wukong. Mendengar itu, seluruh pasukan Istana Surga terlihat bersiap-siap ingin menangkap Sun Wukong, dan Guan Yin pun mengatakan bahwa ini adalah perintah langsung dari 3 dewa kuno. Mereka tidak bisa menentang keputusan dari petinggi mereka. Di sisi lain, terlihat saat ini Sun Wukong tidak menduganya bahwa sekarang situasi akan serumit ini. Awalnya dia hanya ingin bertarung sampai mati, tapi tiba-tiba mereka memutuskan untuk bekerja sama, dan sekarang dia cuma orang asing dan dianggap sebagai pengganggu. Hehehe, ternyata dewa menarik juga. Sekarang dari kedua kubu pun bersiap-siap melancarkan serangan mereka. Di sisi lain, Sun Wukong pun berteriak kepada seluruh dewa yang ada di sana, "Majulah kalian semua. Aku Sun Wukong akan menghajar kalian semua sampai babak belur dan tidak bisa bangkit kembali." Namun tiba-tiba Guan Yin berkata, "Itu sungguh bodoh, Sun Wukong, apa kau tidak sadar dengan situasimu saat ini? Situasi ini hanya menyangkut para dewa dan kau hanyalah siluman, baik dia roh jahat maupun dewa Istana Surga akan memburumu untuk mencapai perdamaian. Kau tidak punya kesempatan, sebaiknya kau menyerah." Mendengar apa yang dikatakan oleh Guan Yin, Sun Wukong pun menjawab dengan mengatakan bahwa, "Guan Yin, apa kau yang pertama yang ingin mati di tanganku?" "Tenang, jangan buru-buru," jawab Guan Yin, "karena aku akan menolaknya dan mulai sekarang aku tidak menganggap diriku sebagai dewa." Bersambung. Wah, tidak menyangka ya, ternyata Guan Yin setia kawan juga, bro. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame, kita akan lanjut pada hari berikutnya. Bagi yang suka, tolong dibantu berkembangkan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.